Jadi begini, pertama dulu saya harus jelaskan, kami Kristen aja baru paham itu firman Tuhan atau isi Alkitab harus memiliki Roh Kudus. Ingat ya. Jadi mustahil kami bisa memahami isi Alkitab kalau kami tidak punya roh. Apalagi Anda yang di luar Kristen. Jadi jangan analogikan bahasa-bahasa Alkitab itu seperti yang Anda terjemahkan. Saya ulang pertanyaannya, Anda nggak jawab. Anda nggak jawab. Saya ulang pertanyaannya, bahasa Indonesia. Data yang ada di Bible, Yohanes 17:8. Segala firman yang telah diterima telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaannya, bahasa Indonesia. Di mana Yesus menerima firman dan siapa yang memberi firman? Dan firman apa yang diterima? Silakan. Nah, jadi itulah yang saya katakan tadi Bapak. Percuma saya jelaskan kepada Bapak tentang itu karena Bapak tidak punya roh tentang kekristenan. Jadi harusnya Bapak itu punya roh dulu. Kalau bisa dekat biar dia muter. Dia memalukan diri sendiri. Biar dia memalukan. Saya ulang pertanyaannya. Bahasa Indonesia yang ketiga kali. Segala firman yang telah ku terima telah ku sampaikan kepada mereka, Yohanes 17:8. Pertanyaannya. Di mana Yesus menerima firman? Siapa yang beri firman? Dan firman apa saja yang diterima? Silakan. Jawabannya adalah mustahil saya jelaskan kepada Anda dan Anda mengerti karena Anda tidak punya roh seperti kekristenan. Itu aja jawabannya. Saya ulang kembali, bukan itu jawaban yang saya minta. Pertanyaannya, bahasa Indonesia. Dengarkan lagi, sekali lagi, bahasa Indonesia. Di mana Yesus menerima firman? Siapa yang memberi firman? Firman apa saja yang diterima Yesus? Dan waktu itu, gua tambahin lagi satu, lu nggak jawab. Udah waktu itu, apakah Yesus adalah firman? Setiap lu nggak jawab, gua tambahin pertanyaannya. Silakan. Mustahil bagi menjelaskan kepada orang di luar Kristen itu kalau dia tidak punya roh. Jadi percuma saya jelaskan kepada Anda karena tujuan Anda hanya menjebak, nggak ada artinya. Saya ulang kembali. Saya ulang kembali bahasa Indonesia. Di mana Yesus menerima firman? Satu. Siapa yang memberi firman? Dua. Firman apa saja yang diterima Yesus? Posisi Yesus waktu itu, apakah dia firman? Dan umur berapa Yesus waktu menerima firman? Setiap lu nggak jawab, gue tambahin pertanyaan. Jawab. Andi, saya jawab. Itu aja jawabannya. Bukan lu, jangan lu. Mustahil bagi seorang Islam menerima Alkitab itu sendiri, menerjemahkan Alkitab sendiri kalau dia belum dicurahkan oleh Roh Kudus. Jadi, meskipun kami di Komat ini sebagai Kristen menjelaskan ini tetapi karena tujuan kalian mau menjebak, mau menjatuhkan agama di luar agama Islam, sama sekali saya tidak tambahin masuk lagi. Saya tambahin lagi. Pertanyaan. Andi, di mana lu diam dulu, itu bukan urusan lu. Saya berdua sama Bapak jualan. Lu diam. Di mana Yesus menerima firman? Firman apa yang diterima oleh Yesus? Dan waktu itu Yesus sebagai firman atau dia sebagai manusia? Dan umur berapa Yesus waktu itu? Dan Yesus di situ berdiri atau lagi duduk? Silakan. Setiap lu nggak jawab, gue tambahin. Itulah resikonya. Kalian Islam ini menerjemahkan isi Alkitab itu sesuai dengan analogi kalian. Kan kamu punya roh. Diam Bu, dia Buddha Rama, tolong diam. Saya jawab biar dia mempermalukan dirinya sendiri. Diam, jangan diganggu dulu saya. Biar mempermalukan. Bagi Tuhan itu tidak ada malu. Dan memang itu kalau mau menjadi tinggi, katanya kita harus merendahkan diri. Tidak perlu meninggikan diri. Intinya, bagaimana kami menjelaskan kepada di luar Kristen itu sendiri. Kalau dia belum menerima Roh Kudus. Sedangkan Islam tidak mengenal Roh Kudus. Ya kan? Yang kalian tambahin, saya ulangi pertanyaannya. Saya ulang pertanyaan yang sama. Cuma bertambah terus. Di mana Yesus menerima firman?
Firman apa yang diterima oleh Yesus? Umur berapa Yesus waktu menerima firman? Yesus sebagai apa waktu menerima firman? Dan dia posisi berdiri atau posisi duduk waktu menerima firman? Silakan dijawab. Tambah lagi. Gua tambahin, setiap dia nggak jawab, gua tambahin. Ya. Opten kau diem, jangan terguncang kau. Saya berdua sama Bapak jualan, lu diem. Saya tadi ditanya beberapa kali, diem. Diem kalian semua. Tidak. Rasakan Kalau nikmatnya, bisa jelas. rasakan nikmatnya Kalau diskusi tanpa ilmu. Rasakan nikmatnya diskusi tanpa ilmu. Kekristenan kami itu tidak perlu kami jelaskan kepada Rasakan kalian agama nikmatnya Islam. diskusi tanpa ilmu. Rasakan Ya. nikmatnya. Saya ulang lagi pertanyaannya. Udah saya katakan tadi. Saya ulang lagi Jangan. pertanyaannya. Saya ulang lagi pertanyaannya. Rasakan diskusi tanpa ilmu. Rasakan diskusi tanpa ilmu. Hanya mengandalkan Roh Kudus. Pertanyaannya. Ya. Pakai Roh Kudusmu bantu kau menjawab. Yang lain tolong diam. Ini urusan Ya. aku. Di mana Yesus menerima Ya. firman? Firman apa yang Ya. diterima oleh Yesus? Siapa yang memberi firman? Di umur berapa dia Ya. menerima firman? Dalam keadaan posisi berdiri atau duduk menerima firman? Dan apakah waktu itu Roh Kudus ada yang mendampingi Yesus? Gue tambahin terus kalau lu nggak jawab. Rasakan nikmatnya penderitaan. Silakan. Kalau saya tidak jawab, lalu apa ruginya Anda? Kalau saya jawab, apa keuntungan Anda? Saya ulang pertanyaannya. Di mana Yesus menerima firman? Oh, Di umur berapa Yesus menerima firman? Siapa yang memberi firman? Firman apa saja yang diterima? Yesus sebagai apa waktu menerima firman? Dan Yesus waktu itu posisi duduk atau berdiri? Dan apakah Roh Kudus ada waktu itu waktu Yesus menerima firman? Rasakan penderitaannya diskusi tanpa ilmu. kalau saya jawab, apa untungnya Anda? Dan kalau saya tidak jawab, apa ruginya Anda? Saya ulang lagi pertanyaannya. Di mana Yesus menerima firman? Di umur berapa menerima firman? Siapa yang memberi firman? Dan di mana dia menerima firman? Dan waktu itu Yesus sebagai apa menerima firman? Di umur berapa? Dan pada waktu itu Yesus berdiri atau dia duduk? Dan apakah ada Roh Kudus waktu Yesus menerima firman? Rasakan penderitaan diskusi tanpa ilmu. Kenapa saya malu dengan itu? Bagi Tuhan itu tidak ada malu. Kita melayani. Saya mau menjelaskan kepada Anda di pembali ini. Tidak perlu kami jelaskan Alkitab kami kepada kalian. Karena kalian tidak punya Roh Kudus. Ya. Jadi harusnya kita di sini itu. Kalau Anda tidak punya wewenang untuk memperdalam agama Kristen. Nggak usah kau bahas-bahas dengan analogi kamu itu. Karena baru Anda paham itu harus ada Roh Kudus dulu. Anda dibaptis dulu jadi Kristen. Ini Kalau tidak mau datang ke gereja membahas. kami. Dan Saya dibaptis, ini Pak. tidak membahas. Giliran saya yang bertanya. Bedakan antara bertanya dengan membahas. Makanya Iya, sebelum naik Karena di ada pertanyaan, komar, makanya ada bahasa. Kalau berikan nggak ada dulu, pertanyaan, nggak ada yang dibahas. isi dulu dirimu dengan garam, dengan gula. Supaya Ya. kau tidak kehabisan stamina di sini. Pertanyaan Ya. saya bukan statement, bukan pendapat. Ini pertanyaan. Bedakan antara Ya. pertanyaan dengan pernyataan. Oke? Ya, Makanya kalau naik diskusi itu, jangan sampai Anda tidak punya bekal. Sekali lagi saya tanya. mustahil. Di mana Mustahil menjelaskan Yesus kepada seekor menerima lalat betapa nikmatnya firman? maju, Di tetapi tetap umur rakyat berapa terbangkai. Yesus menerima firman? Firman apa saja yang diterima oleh Yesus? Siapa yang memberi firman? Yesus posisi berdiri atau duduk waktu menerima firman? Dan Roh Kudus ada di mana waktu Yesus menerima firman? Rasakan penderitaan diskusi tanpa ilmu. Silakan. Ya, pertama kan Anda harus tahu dulu bahwa Yesus itu, kami itu di Kristen mengenal yang namanya Tritunggal Maha Kudus, ya. Jadi kalau masalah Anda menanyakan itu di mana Yesus menerima firman, Yesus itu adalah firman sendiri, ya. Jadi sebenarnya yang Anda tahu bahwa Yesus itu sebenarnya itu adalah Allah. Cuma ada inkarnasi dia, menjelma dia menjadi manusia. Maka tidak ada itu kapan itu menerima firman.
firman itulah Yesus. Firman itu Saya adalah Allah. bacakan datanya. Yohanes 17:8. Segala firman yang telah kuterima, telah kusampaikan kepada mereka. Segala firman yang telah kuterima, kusampaikan kepada mereka. Segala firman yang telah kuterima, artinya di sini Yesus menerima firman. Pertanyaannya, di mana Yesus menerima firman? Siapa yang memberi firman? Nah, Di usia berapa Yesus menerima firman? Dan siapa yang menyaksikan peristiwa itu? Dan Roh Kudus ada di mana? Rasakan penderitaan diskusi tanpa ilmu. Silakan. Begini, Yesus itu adalah Alfa dan Omega, awal dan terakhir. Yesus itu sudah ada pada mulanya yang dikenal dengan Yahweh atau Allah, ya. Kemudian ketika dia berinkarnasi menjadi manusia, itulah disebut dia Yesus. Jadi firman yang Anda maksud itu adalah semua firman yang telah kuterima, artinya firman pada zaman dulu ketika dia sebagai Yahweh dan dia berinkarnasi menjadi manusia, itulah yang disampaikan kepada umatnya. Saya baca lagi datanya seperti di sini saya diskusi kepada orang yang tidak mengerti bahasa Indonesia. Ini sangat-sangat sederhana. Tidak mengerti. Saya gantian berbicara. Yohanes 17:8. Anda diam, bukan urusan Anda. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya engkau lah yang telah mengutus aku. Yesus menerima firman dan menyampaikan firman. Pertanyaannya, di mana Yesus menerima firman? Siapa yang memberi firman? Di umur berapa menerima firman? Dalam keadaan waktu itu keadaan Yesus sebagai apa? Dan Roh Kudus ada di mana waktu Yesus menerima firman? Rasakan diskusi penderitaannya tanpa ilmu. Karena kita tidak bisa hafal semua pertanyaanmu. Satu dulu, di mana Yesus menerima firman? Kan begitu. Yesus itu menerima firman sudah pada mulanya. Betul. Ya, Yesus di bumi, Yesus ada di bumi, dia berkata menerima firman. Pertanyaan saya, satu-satu ya. Di manakah Yesus menerima firman? A. Di kuburan. Pada mulanya. B. Di gunung. C. Di laut. B. Di rumahnya. Silakan ditambahkan. Dengar dulu, bro. Di mana? Dengar dulu, bro. Di mana? Di mana menerima firman? Di mana dia menerima? Di mana dia menerima? Pada mulanya. Di mana dia menerima? Pada mulanya. Di mana? Dengarlah. Di mana? Makanya mustahil kau Di mengerti mana? karena kau tidak punya Di Roh mana? Kudus. Di mana? Pada Di mana? mulanya. Di mana? Ya. Di mana? Yesus itu Di adalah mana? Alfa dan Omega. Dia Di mana? Saya nggak nanya itu. Di mana? Udah dijawab. Aku bilang dia menerima Di mana firman dia? pada mulanya. Di mana dia Pada menerima? mulanya. Saya nggak Pada tanya pada mulanya. mulanya, pada akhirnya. Loh. Bahasa Indonesia ya. Anda menanya Yesus menerima firman waktu Yesus ada di muka bumi. Oke. Anda telah Yesus mengartikan bunyi menerima Alkitab itu. Yesus, firman waktu ada di muka bumi. Sebagaimana yang ditulis Anda telah Yohanes 7. mengartikan. Anda telah menerjemahkan. Yohanes 17:8. Yesus sebagai manusia. Lu diam kau dulu, otentik. Lu nggak punya ilmu juga kau. Ya. Itu urusan saya. Gak apa-apa. Ini baru satu pertanyaan lo. Yesus itu adalah firman. Yohanes 17:8. Saya baca lagi ya. Ya. Sebab segala Ya. firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ya. Siapa yang menyampaikan firman kepada Yesus? Siapa? Satu dulu. Situ. Siapa yang menyampaikan firman kepada Yesus? Siapa? Yang menyampaikan firman kepada Yesus adalah Allah Bapa Yahweh. Oke. Di mana Yesus menerima firman itu? Surga di Pada kekekalan. mulanya. Pada mulanya. Pada mulanya. Yakin? Satu. Yakin? Di umur berapa? Di umur berapa Yesus menerima itu? Yesus tidak dibatasi oleh usia atau Saya ruangan. nggak nanya dibatasi. Di usia berapa? Di surga ada Ya, umur. itu tidak ada usianya. Tidak ada usianya.
Gimana? Dari mana Yohanes tahu menulis ini? Kalau Yesus itu sudah menerima firman sebelum dikandung. Dari mana Yohanes tahu? Kau ini ngarang melulu kau ini. Wahyu. Nah, ini kan ilham. Diam Ini kau kan tadi. ilham. Kau, ini gue tabok ini orang gak ada ilmunya nih. Iya. Yohanes Ini itu kan ilham. Lu jangan kepanasan kau, jangan kepanasan. bukan kepanasan Iya. kau ini. Dari tadi kami juga nggak ngomong, diam kau ah. Di sini saya baca ya. Di sini Yesus sudah mengaku utusan ya. Di sini Yesus sudah mengaku utusan. Ya. Saya baca lagi. Makanya kalau orang lagi ngomong tuh dengerin pakai kuping, buka sendalnya gitu loh. Kompres lembutnya pakai es batu biar paham. Baca nih ya. Dengerin. Yohanes 17:8. Saya baca ya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya engkau yang telah mengutus aku. Di sini Yesus sudah mengaku utusan, menerima firman. Gitu loh. Ya. Yesus itu belum menjadi utusan waktu belum dilahirkan Bunda Maria. Artinya Yesus menerima firman di muka bumi. Pertanyaannya, di mana alamatnya Yesus menerima firman? Apakah di Golgota, di Nazaret, di kota Daud, atau di kota Palopo, atau di Bekasi? Silakan. Kenapa Anda mengatakan Yesus menerima firman setelah dilahirkan oleh Bunda Maria? Anda salah menerjemahkan itu. Nah, itu engkau yang telah mengutus aku. Nah, Kenapa? sekarang kan pertanyaanmu sekarang kapan Yesus? Kapan siapa Yesus yang menjadi utusan? Setelah di bumi atau masih di surga? Sejak sedia kala, sejak kena lu semua. langit di bumi diciptakan. Kapan Yesus sebagai utusan? Di bumi atau di surga? Di surga. Yo. Jadi Pada di surga mulanya menjadi ya, utusan. bukan di surga setelah dia mati. Ya. Di surga utusan. Jangan tertawailah. Tadi aku bertanya sama kalian tentang agama Islam, saya iyakan aja. Sekarang saya setelah saya jelaskan kalian Coba kasih dalilnya di mana Yesus utusan waktu di surga. Coba kasih dalilnya. Data. Coba baca semua seluruh isi kitab Wahyu. Disuruh baca semua. Loh. Sekarang Anda mau menanyakan agama kami atau Anda mau menertawakan agama kami? Goblok. Bukan, saya akan menertawakan kebodohan Anda. Kita mau jelaskan tapi Di Anda mengatakan Anda nggak sopan. datanya, di mana dalilnya Yesus sudah menjadi utusan di surga? Datanya mana? Baca Alkitab kitab Wahyu. Saya baca Wahyu ya. Saya baca Wahyu 19 nomor 7. Saya baca ya. Ya. Di jubahnya, di pahanya tertulis Raja segala raja. Itu Wahyu, Pak. Ya. Ya. Jadi ada tulisan di pahanya ya, Pak ya. Anda suruh baca Wahyu loh ya, saya baca. Tambahin lagi. Sekarang Anda mau mengata-ngatai Alkitab Kristen Anda atau mau Saya baca. Loh. Saya ketawa. Ini saya baca Wahyu 19 nomor 7. Tadi kan Anda menanyakan di mana ada bunyi yang mengatakan bahwa Yesus itu akan diutus. Jadi Yesus itu sebenarnya sudah sejak bumi dan langit diciptakan sudah ada dinubuat bahwa akan datang. Sekarang mana datanya Yesus di surga adalah utusan? Mana datanya? Suruh Anda, saya minta Anda baca kitab Wahyu. Saya udah baca kitab Wahyu, di jubahnya, di pahanya tertulis Raja segala raja. Itu di Saya baca pasal berapa itu Anda mengatakan itu? Wahyu Jangan 19 nomor 7. Wahyu 19 nomor 7. Itu Ya udah, tidak kamu- benar, Pak. Andi, Kalau Anda suruh baca, saya baca dong. Gimana? Itu tidak ada. Atau saya di bacain paham yang itu. bertanduk 7. Itu- Saya bacain yang bertanduk 7. Itu penistaan agama itu ya. Kok penistaan agama? Orang datanya ada. Ada di paha Yesus ditulis rupanya. Ada. Ngarang kau, nggak sopan kau ya. Kamu baca Bible ini. Kau bilang tadi kau masuk Dia tidak surga kau. baca. Ya. Dia tidak Kau bilang baca tadi kau Bible. masuk surga. Anu buka Wahyu 19:6, sorry, Wahyu 19:6. Sorry. Inilah agama Islam yang fanatik. Agama 19 Islam ayat yang berapa, tidak Bang? Ya. Wahyu bentar. Saya cari di Pak. Ya. Kalau Ada, kita tenang Wahyu itu aja. semua tentang nubuat mengenai kedatangan Yesus Kristus, ya. Jadi Ada. mustahil menjelaskan kepada seekor lalat betapa nikmatnya madu, Buset. tetap dia lari ke bangkai. Gitu otakmu. Sebentar jangan dulu, Bang. Sabar, Bang. Percuma.
melemparkan mutiara ke babi. Babi itu makanan. Oh, jangan dulu Bang. Karena Jangan dulu. dia akan menginjak. Bu Rama jangan. Bentar. Iya. Saya bangga kalian Islam menghafal Alkitab kami. Wahyu Tinggal 1916. mati Sorry. kalian nanti. Wahyu 1916 coba dibuka. Wahyu 1916. Tinggal Roh Kudus saja yang Lu belum diam datang dulu ke hati kami. Bapak. Lu diam Iya. dulu. Sabar dulu. Saya nggak ngarang. Iya. Ada datanya di Bible. Wahyu Iya. 1916. Hmm. Baca Mbak Nora ada nggak di situ? Coba semua yang punya Bible, tolong buka Bible masing-masing. Wahyu 1916. Dalam kurung penunggang Cara dan dia, pahanya. Tidak dilipat. Diam dulu kau. Saya berdua sama Papa jualan. Ya. Ditanya itu dong. Kamu Lu diam Saya kan dulu. membaca, biar percaya. nggak usah ikut biar dia yang baca. Saya, Oke, saya baca. saya Wahyu 1916. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala Tuan. Ini Wahyu. Anda kan suruh baca Wahyu. Ini Wahyu. Ini Anda bukan baca menista. cuma satu. Dengar. Anda membaca cuma satu ayat. Kalau jadi mau kalau- tentang kedatangan Yesus Kristus itu, Anda baca dari pasal 1 sampai selesai kisah Wahyu. Coba Anda yang baca. Aduh. Ngapain ku baca? Mustahil saya baca kepada Anda. Anda tetap tidak punya Roh Kudus. Terus Anda saya suruh baca. Saya bacain Wahyu 1 sampai habis. Begitu. Ya. Saya bacain. Mau? Mau. Jadi itu jawabannya. Jawabannya atas pertanyaannya ya. Di mana Yesus? Datanya Yesus di surga, dia adalah utusan. Jawabannya baca Wahyu 1 sampai habis. Begitu ya jawabannya ya? Ya. Yakin? Yakin. Yakin ketemu? Loh. Kok malah udah dijelaskan Anda tidak mengerti. Anda mengerti bahasa Indonesia tidak? Mengerti Pak, ngerti banget saya. Ya wes. Yang ini Kalau Anda yang tidak bahasa mengerti, Indonesia, baca kita Wahyu. yang tidak mengerti bahasa Indonesia ini sepertinya, aduh Tuhan ya, sebentar. Yang tidak mengerti bahasa Indonesia sebentar ya, ini keluar dari YouTube saya. Lanjut dulu, saya betulin dulu yang pokoknya ini malam saya puas karena lawan diskusi saya tidak berilmu. Lanjut dulu. Ngarang Anda yang mau menjatuhkan agama orang. Sekarang Anda bilang lawan Anda tidak berilmu. Mustahil kami menjelaskan kepada kaum Bukan, Islam. Bang. Itu Kamu tidak kan tadi menghujat. ditanya, di mana kalau Yesus ada pernah berfirman? data- Ibu jangan bicara dulu. Satu-satu. Host, tadi kami dibentak-bentak. Ibu itu Bang siapamu? Bidadarimu kah? Ikut-ikutan dibela-bela. Ibu Nuraini pun suka ngata-ngatai orang dari tadi. Kalau ada Bang Sidik. data, Bang. Iya, oke. Kalau ada Bang data- Sidik. Perempuan Bang itu Sidik. ngapain bicara? Enggak, aku kasih tahu ini Papa Bang Sidik, jualan. Bang Kalau ada data, bukan menghujat namanya, Bang. Kalau ada data yang disampaikan, itu Data apa yang tidak nggak bisa menghujat. disampaikan? Data apa yang nggak ada? Data apa yang tidak ada? Kalau itu Apa kan data? kamu bilang itu penghujatan. Kalau yang Ya. disampaikan tadi itu Bang Handi, itu ada datanya di Pernah. Biblemu di Wahyu. Berarti kami bukan Mana? menghujat. Bapak udah lanjut aja. Di mana Yesus pernah berfirman? Yesus itu pernah berfirman. Yesus itu Mana? adalah Allah sendiri. Di mana Jadi saya Anda tanya? tidak- Di mana Yesus pernah berfirman? Tanya aja itu. Ya sejak Di mana? sejak sedia kala ketika dia Mana datanya? Mana datanya Yesus pernah berfirman? baca itu kisah kejadian dari kejadian 1 Yang sampai ditulis kejadian Yesus 4. pernah berfirman mana? Nah itulah aku bilang baca kejadian 1 sampai ke kejadian 4. Nah, apa bunyinya? Baca aja. Loh, kenapa saya disuruh baca? Saya sudah mengerti agama Di saya. mana maka saya Yesus suruh Anda baca. berfirman? Coba jawab. Firman itu adalah Allah dan Yang saya tanya di mana Ya. Yesus berfirman? udah Saya nggak jawab tanya dari pada tadi, mulanya Anda adalah bahasa firman. Saya Indonesia. tanya di mana Yesus pernah berfirman. Yesus itu berfirman sejak langit dan bumi diciptakan. Paham? Mana datanya? Kok mana data? Itu aku bilang baca kitab Alkitab itu kejadian pasal 1 sampai selesai. Kejadian, nah, terus apa di situ bunyinya? Loh, kenapa saya Baca di situ. Enggak usah. Apa? Apa? Mustahil Baca. Anda mengerti Mana tentang Yesus di Alkitab situ? kami. Mana Yesus di situ? Mana? Loh, Dia Dengar saya. Yes, Islam silakan. ini bersama dengan murid-muridnya, dia itu berfirman.
Di mana Dia bilang, Yesus pernah "Aku berfirman? hidup." Itu firman itu. Mana bunyinya mana? Baca di perjanjian baru. Ya mana ayatnya mana? Mana Yesus pernah berfirman mana? Coba. Akulah terang. Akulah jalan. Itu Situ. semua. Itu firman Yesus. Bukan firman Yesus. Siapa yang bilang firman Yesus? Dengar Sidik. Kamu tahu nggak makna firman? Yang saya tanya Yesus pernah berfirman di mana? Di mana Yesus berfirman? Dikatakan Yesus selama dia hidup itu adalah firman. Yang saya tanya di mana Yesus pernah berfirman? Jawab. Perjanjian baru. Iya Semua mana bunyinya? Bunyinya apa? Apa? Bunyinya apa? Apa bunyinya? Yesus pernah berfirman. Apa? Kamu baca Alkitab dulu sebelum bertanya atau gimana ini? Ya banyak. Di mana Yesus pernah berfirman? Saya tanya. Mana jawabannya mana? Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kamu pikir itu bukan firman? Itu memang firman Yesus. Lah iya, firman siapa? Yohanes 12:49-50, sebab Yesus berfirman bukan dari diri Yesus sendiri, tetapi Sang Pencipta yang mengutus Yesus. Kamu tahu nggak Yesus itu Sabar, pengatur? saya nggak, jangan lari. Sang Pencipta yang memerintahkan Yesus untuk berfirman. Apa yang harus Yesus firmankan dan Yesus sampaikan? Bentar. Yohanes 12:50, bentar. Dan Yesus tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang Yesus firmankan, Yesus menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Sang Pencipta kepada Yesus. Berarti Yesus tidak pernah berfirman, betul? Salah. Dibilang akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada Akulah seorang pun. jalan kebenaran yang hidup. Itu firman siapa? Itu apa? Kamu pikir? Siapa yang berfirman di situ? Yesus. Yesus. Yesus yang berbicara. Yesus bukan. Bukan? Siapa? Sebab Yesus berkata-kata bukan dari diri Yesus sendiri, tetapi Sang Pencipta yang mengutus Yesus. Itu Yesus. Bentar. Jadi kontradiksi. Saya katakan Yesus, Pak. Jadi kontradiksi. Begini Bapak, begini. Saya ngomong ya. Boleh saya Kalau bicara? bukan Yesus, Yesus Begini, akan Bapak. berkata, Bapa yang berfirman. Dia bilang, aku yang berfirman. Kenapa? Sebab Yesus berkata-kata bukan dari diri Ya. Yesus sendiri, Aku tapi berkata-kata. Sang Pencipta yang Aku bentar. mengatakan bahwa Sebab- akulah jalan kebenaran. Bentar. Sebab Aku Yesus jalan berfirman. kebenaran dan hidup. Sebentar, kalau kamu potong nanti Sebab Yesus berfirman bukan dari diri Yesus sendiri, tetapi Sang Pencipta yang mengutus Yesus. Bentar. Sang Pencipta yang memilih. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Sebab Yesus berfirman bukan dari diri Yesus sendiri, tetapi Sang Pencipta yang mengutus Yesus. Sang Pencipta yang memerintahkan Yesus untuk Kalau bukan Yesus berfirman. berkata, aku berkata, Bapa berfirman, tapi tidak. Bang Sidik. Udah Bang Sidik. Gimana kalau saya dipotong begitu jadinya saya kalau dipotong? Si Charlie ini nih. Charlie, iya. kamu diam dulu. normal. Yesus tidak pernah berfirman. Ya sabar dulu dong Pak, satu-satu. Yesus tidak pernah berfirman. Yang berfirman itu siapa? Sang Pencipta. Begini bunyinya. Sebab Yesus berfirman bukan jalan dari kebenaran dan hidup. Ini Charlie ini ngoceh melulu ah. E-U-I-E. Ah. Aku jalan kebenaran dan Iya, hidup. oke. Charlie, nanti kamu berdua sama saya. Apalagi Ya, kurang. Charlie, kamu diam dulu Charlie. Nanti kamu bareng sama saya ya, oke? Biar dulu Pak Sidik sama Otentik, oke? Oke, ayo. Oke. Dengan Jadi Yesus ayo. tidak Berdua pernah dulu. berfirman. Jadi gini. siapa? Sebab ini iya apapun itu. Sebab ini kata-katanya ini kata-katanya Yesus. Ini kata Yesus. Yohanes 12:49-50. Berarti Yesus tidak pernah berfirman. Sebab Yesus berfirman bukan dari diri Yesus sendiri,
Tetapi Sang Pencipta yang mengutus Yesus, bentar. Sang Penciptalah yang memerintahkan Yesus untuk berfirman. Apa yang harus Yesus katakan dan Yesus sampaikan. Dan Yesus tahu bahwa perintahnya, ini Sang Pencipta, bahwa perintah Sang Pencipta itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang Yesus firmankan, Yesus menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Sang Pencipta kepada Yesus itu. Jadi Yesus mengatakan begitu, Pak. Anda aja katakan bersabda. Gitu, ya. Ini si Charlie ini lama-lama gue ikat juga nih Charlie. Gue ikat nanti. Sebab ini 17 nomor 8 seperti tadi emang. Sebab segala firman yang orang tambah lagi Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman sebab segala firman yang Sang Pencipta sampaikan kepada Yesus telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Yesus datang dari Sang Pencipta. Ya, dan mereka percaya bahwa engkaulah Sang Penciptalah yang mengutus Yesus. Jelas, jadi Yesus tidak pernah berfirman, Pak. Yang berfirman itu Sang Pencipta. Nggak mau dengar penjelasan orang nih. Mau aja. Silakan. Kamu harus paham iman orang Kristen terhadap Yesus. Makanya baca dulu kitab Injil secara utuh supaya kamu jangan bertanya satu sisi aja. Sekarang mau tanya ya. Charlie, kau diam dulu Charlie. Gue ikat juga nih. Pak, Bapak jualan juga dia. Jalan ikat gantian. Dia adalah ilahi dan insani. Di dalam dirinya itu ada Dwinatur namanya. Kamu jangan tanya lagi kalau kamu nggak tahu itu. Ya, Dwinatur, mana datanya Dwinatur? Dalilnya dong. Berbicara harus dalil, Pak, data. Gitu loh. Datanya mana? Dwinatur. Diskusi pakai data, Pak, jangan iman. Tidak semua harus literal. Kita harus bisa menyimpulkan. Oh, harus asumsi. Parah, diskusi nggak akademik. Kita menggunakan daya nalar kita. Ya. Gini, dalam pandangan orang Kristen dan ini udah dikonfirmasi oleh. Jadi nggak ada ya Dwinatur ya, nggak ada ya Dwinatur ya. 2000-an tahun didiskusiin. Yang nggak ada datanya ya Dwinatur ya, nggak ada dalil ya. Kan Siapa bilang tidak ada? ya. Aku bisa. Pak Otentika tadi ngomong, Yesus itu Dwinatur, diminta datanya di Bible mana? Ono lo. Itu disebut ilahi. Karena dia datang dari Bapaknya, datang dan keluar sebagai firman Allah. Itu yang diminta Pak Otentik. Ini Anda memperpanjang durasi saja. Anda berstatement Yesus itu Dwinatur. Pak Sidik minta kalau Yesus Dwinatur, mana datanya di Bible gitu loh, Pak. Pak Andi, saya ngomong. Pak Andi. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak Pak. Andi, saya ngomongnya. Bahwa aku tidak berbicara dari diriku sendiri, itu karena dia punya datanya mana? Kalau Yesus itu Dwinatur, datanya mana? Komunikasi senantiasa, ya. Kenapa sih orang Kristen di sini kok nggak tahu ya bahasa Indonesia ya? Diminta data dalil kok. Gimana Kok sih? ngarang bebas, Pak? Makanya Yesus pernah bilang, aku dan Bapa adalah satu. Kenapa seperti itu? Bukan wujudnya yang satu, tapi hubungan mereka itu tidak bisa dipisahkan. Ya, Bapak ini mau lompat atau bagaimana ini Bapak? Biarin Ya. aja, ikuti aja. Oke, aku dan Bapak adalah satu. Satu apa? Jadi menurut Bapak, aku dan Bapak adalah satu gimana menurut Bapak? Jadi Bapak- begini Bapak ya, Pak Andi. Bapak jualan ntar, Pak. Oh ya, Atau Bapak jualan dengan saya lagi? Mau? tidak adalah boleh. Ada nggak punya Ya. ilmu kok? Sia-sia saya, Pak. Ini silakan Silakan Boleh, Bapak, boleh. Pak jualan mau sama Pak Dokter Andi, silakan. dengerin. Silakan Cuma dia nggak buka punya data. Yohanes. Om Dodo doang. Dengar. Oke. Silakan Jadi buka Yohanes pasal 1 ayat 14. Ini Firman kemana telah lagi? menjadi Yohanes? manusia. Firman telah menjadi manusia. Apa? Kenapa? Ah. Apa Jadi itu kalau maksudnya? Anda mengatakan tadi bagaimana di mana Yesus berfirman, Yesus itu adalah firman. Saya nggak nanya itu di mana Yesus menerima firman. Kayak dibalik-balik Loh, pertanyaan. dari tadi sudah dijelaskan Yesus itu menerima firman dari awal mula langit dan bumi diciptakan. Oke, jadi Bunda Maria pernah mengandung firman. Dan iyalah, Pernah. Hah? Pernah, itulah dia firman itu adalah Yesus Oh. sendiri. Anaknya Bunda Maria firman atau orang? kamu Firman. paham? Ah,
Anaknya Bunda Maria Firman. firman atau orang? Firman. Oh, Firman. jadi Bunda Maria menyusui firman. Firman itu inilah konteksnya ada yang Anda pahami analogi ke Anda. Lihat Bapak, ya, firman itu apalagi adalah kau Yesus itu? sendiri. Gimana sih orang Yesus ini? itu Ada. dikandung dalam Roh Kudus, bukan Pak, dikandung yang dalam saya daging tanya, manusia. yang saya tanya tadi, Bapak menjawab yang mana ini? Dokter Andi jawaban Ya. pertanyaan Dokter Andi atau pertanyaan saya? Kemana-mana. Di mana Yesus Pertanyaan pernah Anda berfirman? Ya, Di mana Yesus pernah itu- berfirman? Yesus itu adalah firman sendiri. Oke, Firman itu biarin. Iya, Kalau Yesus itu firman, Bunda Maria melahirkan apa? Firman alias Yesus. Bunda Maria melahirkan manusia atau firman? Firman alias Yesus. Saya ulang kembali. Bunda Maria itu melahirkan firman atau melahirkan manusia? Baca Aku Yohanes bertanya 1 ayat tentang 14. Firman Bapak itu ini telah kalau menjadi ada manusia. jawab. Saja. Loh, Alias. sekarang Anda Tinggal bertanya jawab kan, saja. Maria melahirkan Yesus atau firman? Iya. Ya kan? Iya. Sekarang Apa? baca Yohanes 1 ayat 14. Siapa Firman itu Anda telah yang menjadi membaca itu manusia. Anda? Siapa Charlie, diri Anda gua yang ikut nih, Charlie. membaca Gua itu? ikut nih. Gua ikut ya. Diam Loh, dulu. Bunda Maria itu Jadi- melahirkan manusia atau melahirkan firman? Kamu melahirkan manusia membaca sekaligus itu. dalam ilahian keilahian Yesus. Oke. Jadi Bunda Maria melahirkan keilahian. Iya, Yesus. Oke. Apakah keilahian itulah yang menciptakan Bunda Maria? Bukan. Terus apa fungsi keilahian dalam diri Yesus? Keilahiannya itu adalah ketika dia berinkarnasi menjadi manusia. Dan dia sekaligus sebenarnya adalah Allah. Oke. Apakah Bunda Maria melahirkan Allah? Tidak. Kenapa Anda mengatakan Yesus adalah Allah? No, sama halnya ketika saya di rumah, saya seorang bapak. Ketika saya di kantor, saya seorang pimpinan. Ketika saya di lapangan, saya pemain bola. Jadi, ketika Bunda Maria itu melahirkan Yesus, bukan Allah. Tetapi dia posisi di situ adalah Yesus. Ya, anaknya Bunda Maria itu apa sih anaknya Bunda Maria? Tuhan atau manusia? Manusia dalam keilahian. Oke. Keilahian dalam diri Yesus fungsinya apa? Menjelma berinkarnasi menjadi manusia. Waktu dia menjadi manusia, apakah dia ilahi juga? Ilahi. Apa fungsi ilahi dalam diri manusia? Kok diulang? Apa fungsi ilahi dalam diri manusia? Itu. Itulah yang maha kuasa, yang maha segala-galanya. Ilahi itu adalah Oke, maha baik, maha. baik. Jadi Bunda Maria Ya. pernah mengandung yang maha kuasa? Mengandung maha kuasa dalam inkarnasi atau dalam bentuk Jawab dulu. Yesus. Apakah Bunda Maria pernah mengandung yang maha kuasa? pernah. Pernah. Apakah yang maha kuasa ini yang menciptakan Bunda Maria? Bukan. Terus yang menciptakan Bunda Maria sorry. siapa? Yang menciptakan Bunda Maria atau menciptakan dalam konteks apa ini dulu? Apa menciptakan dia secara pribadi manusia atau menciptakan dia sebagai Bunda Yesus? Yang menciptakan manusia siapa? Ya, yang maha kuasa. Iya. Apakah Bunda Maria manusia? Iya, Siapa nama yang maha kuasa itu yang menciptakan Bunda Maria? Allah Yahweh. Bukan Yesus. Bukan. Berarti Yesus tidak maha kuasa. Yang maha kuasa. Saya tanya lagi, siapa nama yang maha kuasa itu? Yahweh Allah. Bukan Yesus. Bukan. Jadi Yesus tidak maha kuasa. Maha kuasa. Ya, di bahasa Indonesia saya ulang sekali lagi. Loh, Saya Anda ulang. jangan bola-balik. Sama Apakah Yesus maha kuasa? Tidak, saya kasih contoh. Saya ulang. Apakah- Nggak usah contoh. Loh, Apakah Yesus kalau- maha kuasa? Iya. Oke, baik. Apa yang dikuasai Yesus waktu umur 1 hari? Apa yang dikuasai Yesus waktu umur 1 hari? Iya. Bukan hanya umur 1 hari, Yesus itu sudah berkuasa sejak bumi diciptakan sampai sekarang. Iya. Waktu Ya. umur 2 hari deh, 5 hari deh. Waktu umur 5 hari apa yang dikuasai oleh Yesus? Bumi dan langit. Mana datanya? Yesus menguasai bumi dan langit waktu masih bayi. Datanya mana? Yesus itu sebenarnya inkarnasi dari citranya Allah. Mana datanya? Yesus menguasai langit dan bumi waktu 5 hari. Datanya mana? Loh, dari mana juga Anda tahu bahwa Yesus pernah menguasai bumi 5 hari? Saya tanya, Yesus pernah berumur 5 hari nggak di bumi? Bukan hanya 5 hari dia, 33 tahun. Iya.
Waktu dia umur 12 tahun, apa yang dia kuasai? Gua naikin dikit deh. Apa yang dia kuasai? Loh, itulah yang dilakukan Yesus di umur 12 selama di bumi itu adalah menyampaikan firman-firman yang telah disampaikan. Saya ulang. Apakah Yesus waktu di bumi dia maha kuasa? Ya. Apa yang dia kuasai? Langit dan bumi. Yang menguasai langit dan bumi atau Yesus dikuasai langit dan bumi? Yesus menguasai langit dan bumi. Oke. Yesus waktu hidup di dunia ini dia berada di mana? Di bawah langit apa di atas langit? Dia berinkarnasi menjadi manusia. Saya tanya dulu. Ya. Yesus waktu di bumi ini langit di atas atau langit di bawah? Langit di atas. Jadi ia menguasai Yesus langit atau Yesus menguasai langit? Yesus menguasai langit dan bumi, dua-duanya. Walaupun dia di bumi, tetapi dia hanya karena keilahiannya dia mampu menguasai semuanya. Baik, mana datanya kalau Yesus menguasai langit? Nah, itulah tadi Yohanes 1 ayat 14 itu. Firman telah menjadi manusia, nggak ada langit di situ. Ya. Nggak ada langit di situ. Loh, kalau masalah langit itu tadi kusuruh Bapak itu baca itulah kitab Kejadian 1 sampai selesai. Di situ Saya udah baca, saya udah baca Kejadian 1, tidak ada nama Yesus. Di situ sudah dijelaskan bahwa pada berikutnya akan datang Yesus untuk Beresit bara menyelamatkan. Elohim, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Tidak ada nama Yesus. Namanya Elohim di sana. Tidak ada nama Yesus. Nah, makanya kami Kristen ini sebutan terhadap keilahian. Apa? Tidak ada namanya Yesus di Kejadian 1. Itu karena Anda hanya membaca satu ayat. Terus di mana ada namanya Yesus yang menciptakan langit dan bumi, di mana? Yesus itu tidak disebut dalam Alkitab Perjanjian Lama, itu tidak disebut Yesus. Dari mana kau tahu Yesus menciptakan langit dan bumi? Dari mana kau tahu? Yesus itu adalah Allah sendiri. Marilah kita Oke, baik. Yesus itu sejak kapan Yesus menjadi Allah? Sejak kapan Yesus menjadi Allah? Ketika langit dan bumi diciptakan. Oke, baik. Yesus ke muka bumi ini melalui siapa? Dikandung oleh Bunda Maria dalam bentuk Roh Kudus. Oke, yang dikandung Bunda Maria apakah Allah itu sendiri? Bukan. Tetapi Terus dia berinkarnasi menjadi. Sejak kapan Allah masuk dalam diri Yesus? Ketika dia diutus menjadi penyelamat dunia yang dikandung oleh Bunda Maria. Berarti Allah masuk dalam kandungan Bunda Maria sama Yesus? Bukan Allah, tetapi berinkarnasi yang menjadi manusia. Yesus itu kan maha kuasa, Pak. Ya. Ada maha kuasa dalam diri Yesus. Gitu ya. Yesus itu nggak tiba-tiba berojol ada di bumi melalui rahim Bunda Maria. Pertanyaannya, Pak, apakah Bunda Maria mengandung yang maha kuasa? Mengandung maha kuasa dalam bentuk keilahian Yesus. Oke. Yang maha kuasa inikah yang menciptakan manusia? Yang maha kuasa ketika dia posisi disebut Yahweh atau Allah. Iya. Berarti bukan Yesus yang maha kuasa. Yesus itu disebutannya ketika dia menjelma berinkarnasi menjadi manusia. Berarti waktu dia manusia dia maha kuasa. Maha kuasa. Oh, baik. Saya kasih data. Di Yohanes 5:30 Yesus berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku." Kalau dia maha kuasa, kenapa dia tidak tahu apa-apa? Karena posisinya dia tahu di saat dia di bumi itu dia harus menjalankan tugas sebagai putra. Berinkarnasi dia sebagai putra. Katanya dia maha kuasa. Ya. Jadi sama halnya seperti yang saya bilang tadi. Pak, kalau dia maha kuasa, kenapa dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Karena biarlah terjadi nubuat-nubuat di dalam kitab Wahyu. Bukan itu jawabannya. Loh. Bapak Anda konsisten dong. Pantaskah, dengerin pertanyaannya, pantaskah yang maha kuasa, saya ulang ya, pantaskah yang maha kuasa tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya? Sekarang saya pantas atau tidak? Pantas Yesus atau kan tidak? posisinya sebagai putra di situ, Pak. Atau tidak? Ya. Pantas atau tidak, Pak? Yesus di situ sebagai putra Allah Bapa. Jadi waktu menjadi putra Allah Bapa, Yesus maha kuasa atau tidak? Dia berkuasa, maha kuasa. Oke. Waktu dia menjadi putra Bapa, dia maha kuasa.
Kenapa Yesus Maha Kuasa, tapi dia mengatakan tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Kenapa? Karena dia memiliki Bapa lagi. Apa? Karena dia memiliki Bapa. Berarti Yesus tidak bisa berbuat apa-apa? Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh kuasa yang diberikan oleh Allah Bapa, gitu loh. Oh, berarti Yesus menerima kuasa. Menerima kuasa itu dalam inkarnasi sebagai manusia, Pak. Yang mana yang kau tuhankan? Yang memberi kuasa atau diberi kuasa? Dua-duanya. Berarti Tuhanmu dua. Kami tiga, Pak, bukan hanya dua. Oh, Tuhanmu tiga. Ngomong dong dari tadi. Kalau Tuhanmu tiga. Kami tiga. Oh, Tuhannya tiga. Tapi dalam bentuk. Oke, udah terjawab. Udah selesai. Udah selesai kamu. Udah selesai. Tuhanmu tiga. Ternyata Bapak jualan ini Tuhannya tiga. Ngomong dong dari tadi. Ya. Tadi Pietro. Jangan dulu. Jangan langsung menjawab bahwa Tuhan kami itu tiga, tetapi kami mengenal. Tadi udah diakui, disangkal lagi. Iya, betul. Tadi udah diakui, disangkal lagi. Tadi udah diakui, disangkal lagi. Makanya jangan koma, Pak. Makanya jangan koma. Tadi udah diakui, disangkal lagi. Iya. Tuhan kami Anda ini udah, Anda udah meludah. Tiga Pak Tuhannya. Udah. Gantian Pak, gantian. Sama otentik itu silakan Dokter Andi. Anda udah meludah, ya Anda udah meludah diambil lagi. Udah Pak. Udah. Bapak ini. Udah selesai. Udah selesai. Bapak mau menang sendiri. Sekarang kita mau menjelaskan malah Bapak langsung. Katanya sudah tiga kan? Dari tadi. Tuhan kami itu tiga dalam arti Tritunggal Maha Kudus, Pak. Ya udah terserah. Tiga. Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Iya, Tuhanmu Tidak ada tiga. sama Bapa itu Roh Kudusnya. Ya Bapaknya menjelek-jelekan agama orang. Ya udah. Ini aja udah nyampe nih. Kalau ini cuma tiga. Belum, silakan tanya terus. Kami mampu menjawab. Yang penting Anda jangan menjatuhkan. Kalau Anda mau menerima penjelasan dari kami, silakan. Kalau Anda belum dipenuhi Roh Kudus, silakan juga. Udah Bapak, Anda sudah akui Tuhanmu tiga, ya udah selesai. Iya. Tuhan kami tiga dalam arti Tritunggal Maha Kudus, Bapak. Ya udah, Jangan nggak Anda apa-apa. pakai koma. Ya saya nggak komain. Udah Tritunggal yang Maha Kudus, Tuhanmu tiga udah. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Iya udah selesai. Berarti tiga toh. Dan Roh Kudus itulah yang belum masuk di hati Bapa. Iya udah. Kami menjelaskan. Saya anti Roh Kudus Pak. Saya anti Roh Kudus sama anti karat. Saya nggak anti Roh Kudus saya. Jadi Tuhanmu tiga ya Pak ya. Tritunggal Maha Kudus, Pak. Ya udah, Tuhanmu tiga Tritunggal Maha Kudus. Tiga Tuhanmu. Udah selesai Pak ya. Oke. Ya. Tepuk tangan. Udah ya, udah Tuhanmu tiga. Yang belum jelas apa lagi tentang Ya Kristus? udah jelas, Tuhanmu tiga. Iya. Tuhanmu tiga udah. Apa lagi? Lalu ketika kami mengatakan Tuhan kami tiga Tritunggal Maha Kudus, apa ruginya Anda sebagai Islam? Ya nggak apa-apa, nggak rugi saya Pak. Malah senang saya dengerin ya. Senang terhibur saya Pak. Kau merasa terhibur? Iya terhibur saya dengerin ya. Terhibur bagaimana? Karena Tuhanmu tiga. Iya kan? Anda tidak percaya itu? Iya, tiga oknum. Ya udahlah tiga Tuhanmu. Yang tiga Tuhan. Lalu Anda bahagia dengan itu? Oh bahagia Tiga sekali Tuhan mendengarkannya. katanya tadi. Kenapa Anda bahagia? Aku tanya dulu, bahagia kenapa Anda sekali. bahagia? Apa yang membuat Karena Anda saya- bahagia? Karena saya mendengarkan lelucon. Bahagia saya Pak. Loh, lelucon apa? Ya masa Agama Tuhan orang tiga lain Pak. anggap lelucon. Masa ada Tuhan Anda tiga? mau bertanya agama saya atau Anda mau mencari lelucon dengan agama saya? Iya saya ketawa apa kalau Tuhan itu tiga Pak. Saya Tuhan Bapa, mengatakan Tuhan Tuhan Anak, itu Tuhan tiga Roh dalam bentuk Tritunggal Maha Kudus. Ya udah Berbeda. silakan Pak. Nah, sekarang Anda Tiga, Pak. bahagia dengan seperti itu gitu. Iya karena Tuhan tiga, karena enggak, saya baru mendengarkan malam ini Tuhan tiga, biasanya Tuhan satu. Loh. Iya, biasa. Jadi Anda itu baru mendengar, makanya bertobatlah Anda jadi Kristen supaya kami ajarkan tiga Anda bahwa Tuhan. Tuhan ada tiga. Oh disuruh saya bertobat untuk menuhankan tiga Biar kami gitu. baptis kamu, biar masuk Roh Kudus ke dalam hatimu, kamu pahami Alkitab itu. Jadi Jangan baca saya, dari YouTube, jangan baca jadi dari Google. saya mau dibaptis untuk menuhankan tiga begitu. Boleh, silakan. Nanti Apakah kita itu? bernyanyi. Apakah kira-kira saya sebodoh itu menuhankan tiga?
Loh, kalau memang Anda meyakini itu menyelamatkan Anda, kenapa tidak? Bagaimana mungkin kalau ada Tuhan 3 ribut melulu dia? Bukan Tuhan 3, ada yang mengatakan itu. Barusan dia ngomong 3, dibantah lagi 3. Iya. Makanya jangan pakai koma, bro. Itu saya mengatakan Tuhan kami 3 dalam arti Tritunggal Maha Kudus. Iya, Tuhan, 3 Tuhan. 3 Tuhan, Pak. 3 Tuhan. Coba saya tanya ulang ya. Bapak jualan, Iya. Tuhan Anda berapa? Iya. Tuhan Anda berapa? Apa? Hah? Tuhan Anda berapa? Tritunggal Maha Kudus. Berapa? 1, 2, Berapa? atau 3? Berapa? Kalau bentuk dia ada 3. Saya nggak nanya bentuk. Tuhan Anda berapa? Kami tuh punya Tritunggal Maha Tuhan Kudus. Anda berapa? A1, B2, C3. Begini, Nggak ada. Bapak, tidak boleh Jangan hanya begini. mengatakan- Tuhanmu nggak begini Oh, pertanyaannya. tidak. Tuhanmu Tidak. ada Anda berapa? jangan menerjemahkan secara A1, bulat-bulat. B2, C3. Ya, pada awalnya Allah. Saya nggak nanya itu. Kemudian- Oh, Tuhan No. Bapak jualan ada Iya. berapa? A1, Tuhan- B2, C3. Tuhan kami itu Tritunggal Maha Kudus, Pak. Berapa? 3 bentuk dalam berbeda-beda. Tuhan Anda berapa? 3 katanya, 3 bentuk beda-beda. Tritunggal Maha Kudus. Jadi Ajaran 3, siapa Tuhan tuh? Anda 3. 3. Oke, 3. Udah jawab dong. 3 udah. Ya, 3. 3 itu harus kita jelasin, Pak. Jangan ada bom-bom. Udah, 3. Berarti kamu bukan ajaran Yesus. Udah. Yesus Itu mengajarkan kan- Markus 12, Markus 12, 28, 29. Itu Saya berarti baca kamu ini Pak ya. bukan Yesus. Yesus berkata begini ya, dengerin. Ulangan 64 nyambung ke Markus 12, 28, 29. Sema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Artinya, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu esa. Bukan 3 Pak. Itu di perjanjian lama. Markus 12, 29. Nah, Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita Iya. itu satu, esa. Iya. Sama, Iya. perjanjian baru juga sama. Enggak, Nah. itu kan dia mengatakan Allah. Berarti kan masih posisi dia Allah Bapa. Astaga ini orang kalau Loh, kita sudah menjelaskan ngaco malah ini, Anda ngaco menurut agama orang. ini. Udah, gantian. udah. Tidak. Udah Pak, Udah, Pak, berarti ya. Bapak bukan ajaran Yesus. Walaupun kamu Kristen, Apa bukan begitu? Bapak jualannya ini bagus, Tuhannya 3 ya. Silakan Pak, nggak apa-apa Pak. bukan begitu. Anda terlalu ini loh. Komal ini sepertinya hanya mau memojokkan yang beragama Kristen aja gitu loh. Enggak, diskusi Pak. Tuhan Anda berapa? Tuhan Pak Anda juga. berapa? Dari kemarin Saya tanya kok. saya ikuti Komal ini. Nggak usah kemarin Pak. Pas itu Yesus. Tuhan Anda Tidak pernah berapa? menjelaskan. Tuhan Tidak Anda pernah berapa? berniat Tuhan Anda menerjemahkan berapa? atau menjelaskan kepada pendengarnya. Lu dengerin di luar sana itu tiap malam mereka membahas Al-Quran kok kamu ini. Tuhan Anda berapa? Jangan bilang 3 bentuk. Jangan bilang hanya Saya tanya otentik dulu. Anda Bapak jualan dulu. Otentik Tuhan Anda berapa? Kami punya Tuhan itu 3 Bentar, dalam Bapak arti jualan yang satu-satu, otentik dulu dijawab. Kamu nih Otentik dari tadi dulu. ngomong. Otentik Tuhan Anda ada berapa? Tuhan itu, kalau saya bilang Tuhan itu maknanya Allah atau sesembahan. Saya nggak nanya makna. Dengar bahasa Indonesia. Sesembahan Tuhan orang. Anda ada berapa? A1, B2, C3. Nah, Esa ini harus dipahami. Saya tidak minta pemahaman. Saya bertanya. Tuhan Anda ada berapa? Tuhan itu nggak bisa A1, B2, C3. Nggak bisa begitu pertanyaannya, Pak. Nggak bisa begitu. Ikut lagi. Masa ACC? Itu sama halnya itu Anda tidak menerima Katanya kamu penjelasan tadi dari kami Tuhan Kristen. Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Ya. Yang ada Jadi, itu Allah Bapa. jadi Tuhan itu 3 betul? Iya. Iya. Tiga udah. 3. Tanya Pak. Lalu yang Anda tidak mengerti apa? Aku mau tanya juga nih. Enggak, saya tanya otentik. Anda kan sudah. Saya tanya otentik lagi, Bapak Giliran jualan aku diam. bertanya. Sekarang otentik saya Giliran aku tanya. bertanya nih. Otentik Ya, Tuhan tapi Anda tidak memberikan kepada Anda sensi itu menjelaskan. Anda cuma bertanya ABCD. Iman itu tidak pilihan ganda ya, Pak. Charlie, sabar. Iman itu tidak pilihan ganda. Tapi kamu belum pantas bertanya karena kami Iman belum itu bertanya bukan kepada pilihan ganda. Anda.
Gitu loh. Alkitab itu bukan pilihan ganda, gitu loh. Ya, ya, yang mau boleh bertanya itu otentik, karena kan kita udah bertanya sama dia, begitu. Iya. Charlie. Otentik lagi ya, Papa jualan standby. Saya minta sebentar doang loh. Pak Otentik, tuan Anda ada berapa? Nggak bisa, pertanyaanmu salah. Nggak pernah orang Aku Kristen. mau tanya, jawab. Oh, jadi kalau ada bertanya, Wajah kalau Nabi ada kemana? Charlie, Wajah Muhammad di mana wajah Charlie Muhammad? ngomong apa sih? Ini kenapa sih ini ngomongin Tuhan, dia ngomongin Nabi? Iya, bentar Charlie. Belum boleh kamu bertanya karena belum ditanya Giliran sama tanya kamu. dong, Charlie. giliran. Kalau saya nanya nanti, Giliran yang nanya. Nanti kamu bertanya nggak nanti bisa. saya tanya balik, Kalian terus yang nanya. nanti saya tanya balik, bekas kulup tuamu kemana? Oke. Lo mau apa lo? Wajah Nabi Iya. di mana wajah Nabimu? Lo mau apa? Ini Pak Charlie ini kalau mau hujat aja kalau Iya, satu-satu Pak Charlie. Tidak mengutip kalau serius saya. Iya, jangan dulu dong. Gimana yang tadi kamu diskusi lurusin kok dulu Bapak yang bahasamu. mau bertanya. Saya bukannya mau menghina Anda, lurusin dulu bahasamu baru naik. Gak enak didengar Charlie. Udah saya. Bentar dulu, Bapak nyimak dulu. Sekarang giliran tanya dong. Giliran Gak tanya. bisa, gak adil. Gak adil karena Pak Otentik tadi bertanya. Begitu yang pantas bertanya itu yang otentik sama Papa jualan gitu loh. Pak Bentar dulu, Charlie, Pak pelan-pelan. Charlie, sebentar Bang Sidik, Pak Sabarlah. Charlie. Kalau ngomong jangan sambil makan, nggak jelas gitu loh. Makan dulu sebelum ngomong gitu. Silakan. Cara Saya seperti itu. nanya ke Pak Otentik, Pak Charlie dengar dulu. Pak Otentik, Tuhan Anda berapa? Pertanyaanmu, orang bingung. Kamu nggak memahami iman Kristen. Orang Kristen nggak pernah Tuhannya. Tak jual. Pertanyaan Tanya. Wah, kalau begitu saya nggak nanya kepada Pak Gimana Otentik. wajah Nabinya? Tanya dong. Ada berapa ini Pak wajah Nabi melulu, tidak ada wajah Nabi sampai kami nggak ada gambar Nabi, nggak ada. saya yang usah melebar Nggak ada. kemana. Nggak, sekarang saya kok Tapi Anda manusia apa bukan? manusia Pak Charlie. Yang mana wajahnya Yesus? Ayo Charlie. Ini dijawab dulu deh Pak Charlie. Dipuasin dulu Sakit Pak. aku. Yang mana Kalau wajahnya manusia Yesus? tentu ada wajahnya. Enggak yang lain diam Yang dulu. mana saya puasin mana dulu. wajahnya Yesus? Mana wajahnya Jangan, Yesus jangan, tuh yang jangan. digambar? Ibu Roma, kita puasin dulu Charlie. Sebentar, Charlie nanya aja mau nanya apa Charlie? Yang lain diam. Silakan. Kita Wajah puaskan Nabi dulu. Anda kemana wajahnya? Nggak ada, nggak pernah ada wajah Nabi Muhammad digambarkan, nggak. Saya nggak tahu wajahnya karena Kenapa saya. tidak boleh digambarkan? Kenapa? Ya karena tidak boleh. Tidak boleh aja. Kenapa kalau tidak boleh? Manusia kok. Ya kalau Salahnya tidak boleh kalau kenapa? digambarkan. Apa salahnya kalau digambarkan? Ya salah kalau digambar salah. Kenapa? Kamu Salahnya mau di mana? menggambar? Kamu mau menggambar? Salahnya di mana? Salahnya aku tanya. Awau, gua cabut juga gigi lu. Orang bilang nggak ada gambarnya, masih dipaksa lagi. Nah, Terus saya tanya balik, Salahnya di kalau mana? gambar Yesus mana? Gambar Yesus mana? banyak. Banyak. Ao. Banyak. Gua siram lu nanti kalau panas ya. Memang kayak gitu dari awal dia ngomong pun suaranya begitu. Bukan mungkin dia memang begitu ngomong. Enggak, dia tanya. Oh, aku pikir Sebentar, dia Bu Rama. buat-buat. Oh, dia tidak buat-buat. Kau punya agama kan? Bapak jualan, dia nah, dengerin Pak. Sesa gitu. Bapak jualan, dia Kau lebih nanya. daripada binatang, kau lebih daripada babi kau, anjing kau. Buset. Astaga, Keluar kata-kata Firullah. binatangnya. Pacar ini dari awal dia Kata memang aja. ngomong kayak gitu suaranya. Sekarang kau Itu yang kau sebut. Itu makananmu loh. Itu yang kau sebut makananmu loh, yang di perutmu itu, yang kamu doyan nih. Jangan kau sebut-sebut itu makananmu itu. Itu Islam itu orang itu silinamu kecil makan. Tidak, itu makananmu. Berarti makananmu itu jijik karena kamu bilang itu ya jijik ya. Kau makan tapi jijik ya. Aduh, Bagaimana jangan saudaramu silinamu jangan kerja sebut-sebut lah. Jangan sebut-sebut lah karena itu kau makan nih. Ih, ini orang. Bagaimana itu saudaramu silinamu kerja itu? Kau tidak tangkap. Matius 5:39 ternyata ajaranmu ajaran hoak, ajaran kasih hoak. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Ya, Tuh, dengar tuh. ternyata hoax itu. Kami nggak berbuat apa-apa, satu-satu ngomong. Pak Charlie kan mau menjadikan pertanyaan. Kok mau bertanya? Kalian ngomongnya begitu. Iya, kan tadi Pak Charlie kan sudah dibilang, Pak Charlie masih ngotot. Pak Sidik, Charlie ini gimana sih? Sarah. Satu-satu lah dulu.
Silakan Pak Charlie sekarang bertanya. Apa mau ditanyakan Pak Charlie? Sekarang lagi, sekarang. Sekarang ya. Silakan. Al-Quran yang asli kemana? Ngomong apa? Sebentar, Nggak jelas, nggak jelas. Saya jelas. Makanya Al-Quran gimana? kuping lah. Di sini jelas suara Pak Charlie. Pasang kuping, jangan suka mengatai orang. Saya mau menjawab. Dia pertanyaannya Al-Quran asli di mana? Saya dengar kok. Gitu, saya jawab kan. Oke. Al-Quran asli itu ada di kepala umat Islam. Itu aslinya. Di mana? Ada yang di kepala umat Islam. Ya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu. Setahu saya tidak Lalu dibaca. bagaimana dengan yang tidak hafal? Bapak jualan, bisa nggak sih Anda memberhentikan babi Anda dulu ngotot di sini? Kan Pak Charlie yang bertanya, kami yang jawab. Kenapa Anda bawa-bawa babi lagi, gitu loh? Kalau itu tadi, itu bidadari Bunda Rama itu lu bicara lu bebas. Lu gak marahin. Lu khas apa sih? Holos apa? Makanya kalian itu harus tahu mushaf dan Al-Quran. Jangan cuma asal-asal bertanya. Setelah dijawab kalian nggak mau terima karena kalian nggak ngerti. Antara mushaf dan Al-Quran kalian nggak ngerti. Makanya kalau mau bertanya setelah dijelaskan sama Dokter Andi dengar. Masih di kamu Pak juga Charlie. nggak tahu. Sedang asal Makanya bunyi Pak Ceri juga. dengar. Kalau nggak tahu tentang mushaf dan Al-Quran, Sama lah. kan Dokter Andi. Pak Charlie kan bertanya, Al-Quran yang asli mana? Ya, Al-Quran asli ada di kepala umat Islam. Kan saya udah jawab. Berapa itu? Kenapa? Protes. Kalau tadi itu 2.400 rupiah. Tuh, Bapak jahat kan ngomong melulu. Charlie ada lagi pertanyaan? Nggak ada ngomong saya ini. Background Anda Pak, jadi mute aja dulu Pak jualan. Pak Charlie ada lagi pertanyaan? Udah lah. Oke. Kalau begitu saya tanya balik, satu pertanyaan. Bible asli mana, Pak Charlie? Ada. Di mana? Yang mana? Pergi ke museum. Di museum mana? Lihat. Ada papirus, lihat di sana. Di mana itu? Sendiri. Di mana? Ada disimpan di museum kok. Mana? Museum mana? Museum mana? Pergi. Iya, museum mana? Pergi. Di museum mana? Nanti saya tunjukkan ya. Tunjukkan ya. Iya, tunjukkan aslinya sila. Apa dia bilang? Tunjukkan. Oh, tunjukkan. Mana aslinya Bible? Yang Yunani kah, yang Hebrew kah? Aslinya. Saya tahu sejarahnya loh ya. Aslinya Bible itu sekarang yang ketemukan tuh sebesar ATM. Yang lain tuh kopian. Kalau ada hari ini mengatakan Bible masih ada aslinya, ini orang nekat. Sedangkan scholar sendiri udah mengaku tidak ada aslinya, kopian. Boleh saya Pak Charlie jawab? ngomong ada. Ada, diam dulu saya sama Pak Charlie. Ada sama Pak Charlie. British Di mana, Pak? Museum, pergilah sendiri. Jangan Museum sembarang. apa? Museum apa? British Museum, Oh, di Inggris. pergilah sendiri. Ada di London. Oke. Pak Charlie udah pernah lihat? Pergi sendiri, saya sendiri belum pernah lihat juga, tapi ada beritanya. Dia sendiri nggak pernah. Pergilah sendiri. Capek saya diskusi sama orang nggak berilmu. Bahagia banget sih gue malam ini. Lanjut Pak Sidik. Capek gue layani orang nggak berilmu. Ayo saya. Lanjut. Bilang orang tidak berilmu, dia sendiri nggak percaya kok. Pak Bilang Charlie. orang tidak berilmu. Sama Gimana? SKT ya. Charlie sudah, Papa jualan Oke, sudah silakan. SKT sekarang. Nah, Silakan. Anda sendiri SKT tidak punya sekarang. ilmu, Pak. Ya, silakan. Tidak punya ilmu Anda tuh. Gimana? Pak Charlie diam dulu ya. Pak SKT sederhana kok. Tuhan itu ada berapa? Satu. Kok mau menurut Bapak jualan Saya bertanya. tiga. Mana ada berapa? Ntar dulu. Apa? Ya satu-satu dong. Atau kita bikin aturan main mana? Iya Tuhan ada kan Ada satu. pertanyaan saya jawab. Sekarang saya bertanya satu-satu aja. Iya silakan. Nah, tadi kan Anda bertanya seperti itu, saya jawab satu. Sekarang saya bertanya sama Anda. Pertanyaan sama. Tuhannya Anda berapa? Satu. Oke, saya lagi ya. Tuhan Anda siapa namanya? Oke. Namanya? Yang Bukan saya neneknya. kenal Orang namanya Tuhan kok Yesus. masih Yesus. Baik.
Silakan tanya lagi. Bergantian nanyanya. Charlie lu diam. Sama Tuhan. Aduh, Pak Charlie ini nggak Nama Tuhan Anda? kondusif. Gua turunin ya Pak Charlie kalau nggak kondusif. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ya Oke, sama-sama. saya lagi ya. Kalau Tuhan Anda hanya satu Yesus, artinya di mana datanya Yesus itu Tuhan pencipta alam semesta? Atau begini, saya robak, di mana Yesus mengakui dirinya, mengklaim dirinya Tuhan? Satu pertanyaan apa dua? Di mana Dari tadi Yesus? Pak Hadi ini membahas Di mana tentang Yesus? Sabar, Bentar. gua turunin kamu ya. Sekali lagi kau ngomong, gua turunin. Gua turunin. Turunin Pak. silakan. Anda yang nggak paham karena belum Bentar, punya Pak. Roh Kudus. Kan kita udah bicara tadi. Gantian. Yesus itu adalah pertemuan dulu. Kamu nggak adil, temanmu baru Enggak. ngomong tuh. Gantian. Kalau pertanyaan baliklah dulu kau lah. Penghujat Pertanyaan Yesus balik gantian. dulu kalian. Penghujat Yesus gantian. 1 Dari Korintus tadi 5 nomor kau 7 cuma kalian sekali menghujat dia Yesus, ngomong. mengatakan Yesus anak hewan. Jadi diam dulu. Satu aja Dari kalian nggak tadi bisa cuma jawab. dia ngomong Di di mana sini. Yesus Dari mengatakan tadi dia cuma anak dia hewan, ngomong. anak domba? Kalian nggak bisa jawab sampai kiamat. Jadi diam dulu. Dulmu. Kamu cari dulu datanya dulu kalian cari. Silakan kalian itu PR. Diam dulu. Silakan Pandi. Kalau memang nggak paham kau cari di YouTube lah ya. Kok YouTube? Udah kamu cari. Silakan Kok YouTube sih. Udah. Bapak jualan Anda diam dulu ya. Oke, Dari saya tadi sama. kamu yang ngomong terus ku tengok. Jadi host kamu. Ini lagi diskusi sama XKT. Aduh. Loh, kan Anda sudah tanya tadi mengenai Tuhan itu kepada Saya saya. ditanya jawab sama dia, Pak. Udah. Kami sesama Kristen itu beda. Sekarang Bapak cari aja di mana Yesus mengatakan dia anak domba atau hewan. Silakan kalau ada Bapak Nggak tunjukkan usah ke saya. kau bahas lagi itu. Ya udah, silakan Dokter Andi. Sudah cari aja sebelum nggak usah ngomong. Silakan Dari Dokter. tadi kemana kamu sih yang ini, ST ini? jebak-jebak orang terus. ST Tahu kemana sih? pula host. Begini ya Pak SKT ya. Tadi kita Oke, tanya jawab ulangi ya. pertanyaannya. Oke. Ya. Anda mengatakan tadi Yesus itu Tuhan. Saya mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala nama Tuhan sembahan umat Islam, kan gitu ya. Sekarang kita klaim masing-masing gitu. Saya juga beri data nanti. Sekarang Oke. tunjukkan Oke. di mana klaim pernyataan Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan. Di mana? Ya. Udah, saya jelas. Ya. Ya. Pakai data Itu ya, dari Pak. perjanjian. Oke, itu dari perjanjian. Coba kita- Putus-putus suaranya ya. Putus-putus nggak deh? Apa saya? Nggak dengar saya. Putus-putus. Putus-putus ya. Saya nggak dengar. Kedua. Putus-putus. Saya nggak dengar. Putus-putus. Suaranya Pak, putus-putus suaranya. Halo. Sorong sedikit mungkin dari tempat duduk itu. Supaya signal bagus. Iya benar, putus-putus. Coba lihat di batu lagi tapping putus-putus. Putus-putus, Pak. Putus-putus. Buang-buang waktu ini. Putus-putus. Nggak kedengeran. Putus-putus Pak, putus-putus. Coba gantian dulu sama Pak siapa Oten tuh. Otentik. Jadi putus-putus gini ya. kalau Dia berutang satu. Anda diam dulu, Pak. Anda diam dulu ya. Anda diam ya, Pak. Kalau Anda dengarkan ya. Ini ngomong terus sih. Masa begitu doang kok panjang banget jawabannya, padahal singkat loh tadi. Dia tanya, masa kita Muslim kan? Berapa Tuhanmu? Satu. Siapa namanya? Aduh, gimana ini orang ini? Putus-putus itu. Kita nggak putus dengar Pak Anda, Pak. SKT. Cari Kita dulu nggak signal dengar Anda. bagus. Aduh. Ya, saya beri dulu edukasi ke Anda. Pertanyaan sama kan berapa Tuhanmu? Satu. Saya juga jawab satu. Siapa nama Tuhan itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada menjawab Yesus. Tentu saya tanya balik dong. Di mana Yesus mengakui dirinya Tuhan dan sembahlah Yesus, kan gitu. Itu kan pertanyaannya. Ini belum terjawab. Di mana Yesus berkata, aku ini Tuhan, sembahlah aku, gitu ya? Ada nggak? Seperti kalau saya mengatakan Tuhan atau sembahan umat Islam itu adalah Allah. Di mana itu datanya ya? Di surat Toha 14 kan jelas di sana ya. Innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis salata li zikri, kan gitu ya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah
tiada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jelas tuh kalau kita singkat, cuman paling 2 detik gitu. Kalau dia coba, udah diberi waktu 60 hari, 60 malam, putus lagi. Putus Pak, gantian aja Pak, gantian aja Pak ya, putus.